Materi IPA tema 5 untuk kelas 5 pada tingkat sekolah dasar. Pertama, jenis lingkungan. Lingkungan itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya lingkungan biotik, ada pula yang dinamakan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik terdiri dari makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, serta tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik terdiri dari makhluk tak hidup, contohnya tanah, air, sinar matahari, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ekosistem. Jadi tema 5 itu materinya berkaitan dengan ekosistem. Ekosistem itu terdiri dari yang pertama individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas, baru yang terakhir adalah ekosistem. Individu itu adalah satu jenis makhluk hidup. Contohnya seekor sapi, seekor lalat, sebuah pohon kelapa, dan lain sebagainya. Pada gambar ini kita bisa lihat terdapat seekor kuda. Maka seekor kuda merupakan salah satu contoh dari individu. Selanjutnya populasi. Apabila individu tadi berkumpul dengan teman-temannya yang sejenis, maka dia akan membentuk yang namanya populasi. Jadi, populasi adalah kumpulan individu sejenis. Contoh, populasi sapi, populasi lalat, populasi kuda, populasi rumput, dan lain-lain. Jika tadi kudanya sendiri, maka dinamakan individu. Tapi ketika kudanya berkumpul bersama teman-temannya yang lain, terdapat lebih dari satu kuda pada gambar ini, maka dia dinamakan sebagai populasi. Selanjutnya adalah komunitas. Jadi kalau tadi kudanya satu, dia dinamakan individu. Kudanya berkumpul bersama kuda-kuda yang lain dinamakan populasi kuda. Sekarang ada yang namanya komunitas. Jadi ketika populasi kuda tadi berkumpul dengan populasi makhluk hidup yang lain, contohnya berkumpul dengan populasi sapi, maka statusnya bukan lagi sebagai populasi, tapi bisa sudah termasuk ke dalam komunitas. Komunitas itu merupakan kumpulan berbagai populasi. Contoh, komunitas padang rumput yang di dalamnya terdapat populasi rusa, populasi sapi, populasi rumput tentu saja. Karena namanya adalah komunitas padang rumput. Nah, ini dia. Pada gambar kita bisa melihat terdapat berbagai contoh populasi. Ada satu, ada dua, ada tiga, belum lagi populasi tumbuhan-tumbuhan yang ada. Nah, ini kita namakan sebagai komunitas. Selanjutnya ekosistem. Ketika tadi terjadi interaksi makhluk hidup dan benda-benda tak hidup, atau terjadi interaksi antara biotik yang tadi kita bahas, yakni makhluk hidup, dengan abiotik, yang dalam hal ini makhluk tak hidup, maka dia akan membentuk yang namanya ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara biotik dan abiotik di sebuah lingkungan. Contoh ekosistem itu bisa ekosistem laut, ekosistem kolam, ekosistem padang rumput, dan lain-lain, bergantung di mana tempat terjadinya ekosistem tersebut. Jenis ekosistem bisa juga dibagi menjadi ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Ekosistem alami contohnya adalah padang rumput. Jadi pada ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem padang rumput, ekosistem laut, ekosistem sabana, dan lain-lain. Sedangkan ekosistem buatan ini merupakan jenis ekosistem yang terbentuk dengan campur tangan manusia. Contoh akuarium, danau buatan, ekosistem sawah. Sekarang ekosistem alami. Nah, ini contohnya, contoh ekosistem yang terbentuk secara alami.
Sedangkan ini adalah contoh ekosistem buatan. Ekosistem yang terbentuk dengan adanya campur tangan manusia. Jenis ekosistem. Ekosistem itu dibagi lagi menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan atau ekosistem air. Contoh ekosistem darat tentu saja terjadi di darat. Contohnya adalah padang rumput, ekosistem sabana, ekosistem hutan. Sedangkan perairan terjadinya di air. Contohnya adalah ekosistem akuarium, ekosistem sawah, ekosistem laut. Interaksi antar makhluk hidup di dalam ekosistem tadi membentuk yang namanya rantai makanan. Berikut contoh rantai makanan di ekosistem darat. Pertama adalah padi yang dimakan oleh ulat. Kemudian ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang, dan ketika elang mati, elang diuraikan oleh pengurai. Nah, ini terjadi rantai makan di dalam sebuah ekosistem. Jadi ada proses memakan antar makhluk hidup tadi. Ada proses memakan, pada makhluk hidup yang ada pada ekosistem. Padi ini bertindak sebagai produsen. Ulat sebagai konsumen, ayam sebagai konsumen, elang juga sebagai konsumen. Bedanya ulat sebagai konsumen 1, ayam sebagai konsumen 2, sedangkan elang sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak pada rantai makanan ini. Produsen pada ekosistem darat umumnya itu adalah tanaman. Jadi segala jenis tanaman itu akan bertindak sebagai produsen. Sedangkan contoh rantai makanan yang ada pada perairan biasanya itu diawali oleh fitoplankton yang dimakan zooplankton, lalu zooplankton dimakan ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Ketika ikan besar mati, diuraikan oleh pengurai. Fitoplankton itu merupakan produsen. Berbeda dengan di darat. Kalau di darat tadi semua jenis tanaman, tumbuhan itu bertindak sebagai produsen. Sedangkan pada perairan ada pula produsennya yang lain, ya ini bernama fitoplankton. Sedangkan zooplankton adalah konsumen 1, ikan kecil adalah konsumen 2, ikan sedang konsumen 3, ikan besar adalah konsumen 4. Selanjutnya di lingkungan itu juga terjadi yang namanya metamorfosis. Metamorfosis itu adalah peralihan bentuk, ukuran, dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu fase ke fase lain selanjutnya. Metamorfosis itu dibagi dua menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna itu adalah kupu-kupu, lalat, nyamuk, serta katak. Sedangkan yang tidak sempurna itu adalah kecoa dan belalang. Masih ada contoh-contoh yang lain ya. Nah, ini kupu-kupu terjadi metamorfosis sempurna. Jadi ketika metamorfosis sempurna, perubahan wujud dari satu bentuk ke bentuk yang lain itu terlihat sangat berbeda. Contoh metamorfosis kupu-kupu itu diawali oleh telur, lalu menjadi ulat menjadi kepompong. Nah, jauh bedanya. Ulat jadi kepompong sudah. Kepompong berubah lagi, kemudian dia menjadi kupu-kupu lah, makin beda lagi bentuknya kan. Maka dia dinamakan metamorfosis sempurna. Jadi metamorfosis sempurna ini biasanya melibatkan fase kepompong. Metamorfosis sempurna biasanya ditandai dengan fase kepompong. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna juga dapat terjadi pada belalang. Jadi pada metamorfosis tidak sempurna ini bentuk hewannya itu tidak terlalu beda jauh antar fase. Jadi pada metamorfosis tidak sempurna ini biasanya dicirikan dengan fase nimfa. Sedangkan ini dicirikan dengan fase pupa ya, atau kepompong. Nah,
Sekarang interaksi yang terjadi juga antar makhluk hidup biasanya dapat membentuk simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya ikan badut dan anemon laut. Ikan badut untung karena dapat tempat tinggal, sedangkan anemon laut untung juga karena bisa memakan sisa-sisa makanan yang dimakan oleh ikan badut. Burung jalak dan kerbau. Jadi kalau lihat burung jalak, ada kerbau, itu termasuk simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan, di mana burung jalak diuntungkan dengan memakan kutu yang ada pada tubuh kerbau, sedangkan kerbau juga diuntungkan karena kutu-kutu yang ada di tubuhnya itu bisa hilang dengan dimakan oleh burung jalak. Simbiosis selanjutnya adalah komensalisme. Terjadi ketika satu individu untung, sedangkan satu individu lainnya tidak diuntungkan dan tidak perlu dirugikan. Contohnya mangga dan anggrek, ikan hiu dan ikan remora. Mangga ketika ditempeli oleh anggrek, anggrek ini hanya numpang untuk tinggal. Jadi dia tidak mengambil sari-sari makanan dari mangga. Sedangkan untuk ikan hiu dan ikan remora, jadi ikan remora ini yang diuntungkan. Karena dia pertama terlindung dari pemangsa, dan yang kedua dia bisa memakan sisa-sisa makanan yang dimakan oleh ikan hiu. Lalu apa yang didapat ikan hiu? Dia tidak untung juga sebenarnya dan juga tidak dirugikan juga sebenarnya dengan adanya ikan remora. Selanjutnya parasitisme. Parasitisme terjadi ketika satu individu untung sedangkan individu lainnya justru dirugikan. Contohnya kutu dan manusia. Kutu untung, dia bisa dapat makanan dengan menghisap darah yang ada pada manusia ya. Sedangkan manusianya rugi pasti karena gatal-gatal. Tanaman parasit dan inangnya. Nah, kalau tadi tanaman mangga sama anggrek, anggrek ini hanya tumpang tinggal, tapi tidak mengambil sari-sari makanan. Beda dengan tanaman parasit. Tanaman parasit itu numpang tinggal dan juga menyerap sari-sari makanan, sehingga inangnya atau tempat dia tinggal itu juga bisa ikut mati. Nah, ini contoh mutualisme ya. Ikan badut dan anemon laut, lalu ikan hiu dan ikan remora. Dan ini contoh yang lain, itu adalah tanaman teh-tehan dan tali putri untuk parasitisme. Ini kita bisa lihat gambar ini adalah ikan remora, sedangkan yang besar ini adalah ikan hiu. Ya, ini anemon laut, sedangkan ini adalah ikan badut. Jenis hewan berdasarkan makanannya. Hewan juga bisa kita bedakan berdasarkan jenis makanan yang dikonsumsinya. Yang pertama adalah herbivora, yakni pemakan tanaman. Banyak contohnya sapi, kelinci, rusa ya. Kemudian karnivora, yakni pemakan daging, contohnya harimau, singa, elang. Kalau hewan pemakan daging ini biasanya cirinya memiliki taring pada mulutnya, pada giginya. Sedangkan pada kukunya biasanya kuku-kukunya tajam. Fungsinya jelas, itu untuk mencabik-cabik daging. Bagaimana mungkin dia bisa makan daging dengan baik kalau ternyata struktur gigi dan tangannya itu tidak, struktur gigi dan kukunya itu tidak dirancang untuk mencabik makanan, tidak mungkin. Selanjutnya omnivora. Omnivora ini adalah hewan pemakan daging dan tanaman, atau istilah lain orang menamakannya sebagai hewan pemakan segala. Contohnya babi dan tikus. Ini sapi termasuk herbivora, harimau termasuk karnivora, dan tikus yang termasuk omnivora. Ekosistem juga bisa mengalami yang namanya perubahan. Perubahan ekosistem itu bisa terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya bencana alam. Jadi ketika terjadi bencana alam, terjadi gunung meletus, ekosistem di sekitar gunung berapi itu bisa berubah ya, karena bencana alam tadi. Sedangkan ada pula perubahan secara buatan. Contohnya ini penebangan hutan. Artinya adalah perubahan ekosistem yang disebabkan oleh campur tangan manusia. Penebangan hutan, pembakaran hutan, pembukaan lahan, pembangunan pemukiman itu juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem. Bisa jadi hewan-hewan kehilangan tempat tinggal, hewan-hewan mati dan lain sebagainya. Bisa juga hewan kehilangan makanan. Nah, ini juga menyebabkan terjadi perubahan pada ekosistem. Oke, cukup sampai di situ untuk ringkasan materi tema 5. Semoga bermanfaat.